pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Shalom, selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa bertemu kembali pada malam hari ini untuk mengikuti Rema bersama. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat pertama sampai yang ke-9. Akan saya bacakan bagi setiap kita. Mazmur 96 ayat pertama sampai yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan sama-sama kita renungkan. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya ya. Mari kita berandai-andai sejenak. Saudara, seandainya saudara bisa berjumpa dengan seseorang yang saudara anggap besar, ya besar di sini bukan cuma fisiknya ya yang besar, tapi seseorang yang dianggap sebagai tokoh besar, atau seorang yang hebat, yang dahsyat, luar biasa, yang bagi saudara itu adalah seorang yang memukau. Mungkin kalau Anda fansnya Jackie Chan ya zaman dulu, atau Liu Tehua, Andy Lau, atau yang sains-sains seperti Albert Einstein atau Isaac Newton. Saudara, kalau seandainya kita punya kesempatan ketemu sama orang yang kita anggap hebat, yang luar biasa, yang ya tokoh besar lah ya, saudara, apa yang akan kita lakukan ketika kita bertemu dengan mereka, dengan dia ya, tokoh tertentu? Saudara, mungkin sebagian dari kita akan berusaha untuk salaman ya, biasa salaman tuh kayaknya ada satu ya, wah gitu, bisa menjabat tangan orang besar, orang hebat. Atau juga ada yang nggak lupa untuk selfie ya, untuk foto, ngajak foto bareng, untuk bisa ada kenang-kenangan yang kita simpan, yang bisa kemudian kita bawa pulang, kita ingat-ingat. Saudara, tapi kalau kita punya kesempatan untuk ngobrol bareng, kira-kira pembicaraan apa yang akan kita sampaikan? Saudara, saya yakin kita sebagai besar tentu akan melantunkan pujian ya, kekaguman kita akan dirinya.
mungkin akan kehebatan-kehebatannya, apa yang bagi kita, wah itu waktu ini hebat banget ya, kamu luar biasa, kamu memukau, kamu mengagumkan, karena ini, karena bla bla bla. Wah, ada pujian-pujian yang kita sampaikan karena ini adalah satu tokoh yang bagi kita hebat. Lalu saudara, setelah pertemuan itu apa yang kita lakukan? Diam-diam atau cenderung menceritakan? Saudara, tentunya sebagian besar kita pasti akan menceritakan ya, karena ada satu pengalaman yang luar biasa berkesan yang kemudian kita bawa pulang. Kita akan mungkin foto tadi kita tunjukkan kepada orang-orang terdekat kita. Kita kemudian menceritakan kembali bagaimana pertemuan itu dan betapa mengagumkannya pribadi yang tadi kita temukan, yang tadi kita temui, yang tadi kita ajak bicara. Kita akan menceritakan segala sesuatunya ya, kita ulang-ulang kepada orang-orang yang berbeda. Atau mungkin belum sempat kita bercerita, kita juga ditanyain ya. Jadi itu adalah satu respon yang alami ya, ketika kita berjumpa dengan seseorang yang kita anggap hebat, yang kita anggap luar biasa, tokoh besar. Tentu respon alamiah kita adalah memuji dia dan kemudian menceritakan, memuji dan menceritakan tentang dia. Nah, saudara-saudaraku, itu tadi kalau kita berjumpa dengan pribadi yang kita anggap hebat, yang kita anggap ya tokoh hebat, tokoh besar lah ya. Tapi saudara, Mazmur tadi mengajak kita untuk mengingat kembali ada satu pribadi yang luar biasa, tokoh terbesar sepanjang masa yang boleh kita kenal, yaitu Allah kita yang maha besar. Dan Mazmur tadi mengajak kita yang telah berjumpa, yang memiliki Allah yang maha besar, itu untuk boleh memiliki dua respon yang alamiah juga terhadap Allah kita yang maha besar. Yang pertama tentunya adalah memuji dia. Saudara, Mazmur ini 3 kali ya ada penekanan tentang nyanyikanlah, menyanyilah bagi Tuhan. Ada pengulangan penekanan tentang untuk memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Menyanyi di sini tentu bukan sekedar menyandungkan pujian, melantunkan pujian lewat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Tapi menyanyi di sini jelas sekali bahwa nyanyikanlah nyanyian baru. Ada sesuatu yang lahir dari hati ya, bahwa tentang kebesaran Tuhan, tentang perbuatannya, tentang keselamatan yang dikerjakannya, tentang perbuatan yang ajaib dikatakan. Itu membuat kita mau memuji dia, melantunkan pujian kepada Tuhan. Saudara, ini adalah satu ajakan untuk bernyanyi dari hati yang mengenal Tuhan. Lalu setelah menyampaikan pujian kedahsyatan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan yang disampaikan di sini bagi bangsa-bangsa, makanya disebut baru ya, bukan hanya sekedar bangsa Yahudi, tapi bagi seluruh bangsa. Dan setelah menyampaikan nyanyian, pemazmur juga mengajak untuk menceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya kepada segala bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada segala suku bangsa. Ceritakan. Setelah kita memuji, kita menyampaikan pujian dari hati yang lahir dari pengenalan akan Allah yang maha besar, maka kita juga akan menceritakan kepada seluruh suku bangsa tanpa terkecuali, kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Nah, saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan yang maha besar, akan Allah yang luar biasa dahsyat, pengenalan kita akan perbuatannya, pengalaman pribadi kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, menyaksikan memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Itu akan membuat kita memiliki dua respon alamiah ini, memuji Tuhan dan menceritakan tentang Dia. Tapi saudara, permisi tanya, setelah kita sekian lama mengenal Tuhan, adakah kita masih terus-menerus menyampaikan pujian dalam perjumpaan pribadi kita dengan Dia? Bukan sekedar ikut menyanyi, tapi sungguh-sungguh menyampaikan pujian, mengagumi Tuhan. Sama seperti kita berjumpa dengan pribadi yang luar biasa tadi, kita bisa dengan gampang ya memuji Tuhan, memuji Dia. Apakah kita juga masih mudah memuji Tuhan? Lahir dari hati kita, bukan sekedar menaikkan pujian,
tapi benar-benar memuji Tuhan dengan hati yang mengagumi, dengan hati yang benar-benar terkagum, terkesan akan setiap perbuatannya yang ajaib. Saudara, memuji Tuhan bukan hanya ketika terjadi kita memiliki pengalaman yang luar biasa. Oh, habis disembuhin dari sakit, kita memuji Tuhan. Oh, habis diselamatkan dari kecelakaan maut, kita memuji Tuhan. Oh, habis kita mendapatkan pekerjaan, kita memuji Tuhan. Kita memiliki keturunan, kita memuji Tuhan. Tapi saudara, memuji Tuhan itu lahir dari pengenalan akan pribadinya, bukan sekedar pengalaman akan perbuatan yang ajaib saja. Ya, ketika perbuatan yang ajaib terjadi, ya ketika keselamatan terjadi, tapi juga pengenalan akan pribadinya, itu melantunkan pujian dari diri kita. Pengenalan akan pribadinya yang setia di tengah-tengah masa sulit kita. Pengenalan akan pribadinya yang memberi kita damai sejahtera di tengah-tengah segala pergumulan yang kita alami. Itu juga melantunkan pujian kepadanya. Lalu apakah kita juga dengan mudahnya menceritakan tentang Dia kepada segala suku bangsa? Ya, mungkin kepada orang yang terdekat deh sama kita, kepada orang yang memang hari-hari selalu ada dengan kita. Apakah kita dengan mudahnya menyampaikan pujian tentang Tuhan? Pujian, menceritakan kembali tentang Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Jikalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, jikalau kita mengenal pribadinya yang luar biasa, maka dengan mudahnya kita akan menceritakan itu kepada orang-orang yang kita kenal, khususnya kepada orang-orang terdekat kita. Saudara-saudara, di bulan keluarga tahun ini ada sesuatu yang spesial ya. Kalau bulan-bulan keluarga sebelumnya kita gereja biasanya mengadakan berbagai acara untuk mengumpulkan keluarga di waktu weekend ya. Biasanya cuma weekend karena ya hari weekdays kita sibuk. Maka weekend gereja bikin acara supaya bisa kita berkumpul, entah itu untuk lomba memasak, ada juga olahraga, biasa senam bersama, juga jalan pagi bersama, ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan seperti seminar, talk show keluarga, pokoknya berbagai kegiatan ya. Tapi di tahun ini gereja nggak bisa ngadain kegiatan, hanya bisa ya ada Zoominar yang kita ikuti bersama. Tapi saudara, Tuhan sendiri yang mengkhususkan bahwa di masa pandemi ini, bukan hanya di bulan keluarga ini, tapi di masa pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk spend time begitu banyak bersama dengan keluarga kita. Baik weekend maupun weekdays, kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa stay at home ya, ketemu sama keluarga kita di rumah. Lalu saudara, dengan banyaknya waktu bersama, dengan begitu banyak kesempatan bersama dengan keluarga kita terkasih, adakah kita menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Tuhan, untuk mengambil waktu menceritakan tentang Tuhan? Saudara-saudara, kalau sekolah online aja orang tua banyak terlibat ya untuk mengajarkan anak-anaknya materi sekolah, mendampingi. Tapi saudara, bagaimana dengan pengajaran akan kebenaran firman Tuhan? Apakah di masa-masa di mana kita banyak waktu bersama dengan keluarga, kita menceritakan tentang Tuhan, kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita saling menegur, saling menguatkan dengan pengalaman tentang Tuhan, kita mengingat kembali perbuatan Tuhan yang ajaib dan kemudian menceritakannya, seperti yang disampaikan di Ulangan pasal 6-nya, bahwa kebenaran tentang firman Tuhan itu diceritakan kepada anak-anak setiap waktu, ketika duduk makan, ketika berdiri, ketika lagi berjalan, ketika di setiap keadaan, di setiap kesempatan. Kebenaran firman Tuhan itu terus disampaikan berulang-ulang. Nah, sekarang kita punya kesempatannya, kita punya waktu bersamanya. Udah gak ada alasan, aduh gak punya waktu, ketemu cuma malam sudah tidur, enggak. Kita punya kesempatannya. Tapi apakah itu kita gunakan untuk menceritakan tentang Tuhan? Saudara-saudara, kalau mulut kita terasa keluh bercerita tentang Tuhan, mungkin kita bisa bertanya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang Maha Besar?
Apakah Tuhan itu memang pribadi yang luar biasa, yang mengagumkan, yang begitu hebat bagi kita, sehingga kita bisa memuji dan menceritakan tentang Dia? Atau kita tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa kita bagikan? Saudara, kalau Tuhan itu pribadi yang luar biasa, yang hebat, yang maha besar bagi kita, yang kita memiliki banyak pengalaman dengan Dia, kita memuji dan mengagumi Dia, maka tentu ada banyak hal yang bisa kita ceritakan. Kalau kita belum pernah menceritakannya, mulai dari sekarang kepada orang-orang terdekat yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga yang kita kasihi. Kesempatan sudah Tuhan berikan, tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Tuhan. Mari saudara, Mazmur tadi mengingatkan kita, ketika kita membaca Mazmur ini, mengingatkan kita kembali tentang Allah yang luar biasa, yang bisa kita kagumi, yang juga bisa kita ceritakan kepada banyak orang, dimulai dari orang terdekat. Saudara, jangan sampai kita banyak menceritakan kepada orang-orang lain, tapi keluarga kita sendiri terabaikan. Atau sebaliknya, jangan sampai bagaimana kalau mulut kita terasa keluh untuk berbicara kepada orang-orang terdekat kita tentang Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang asing? Mari kita mulai dari keluarga terdekat kita. Kita bercerita tentang Tuhan di hari-hari ini, di mana kita bersama, kita menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikannya, tentang damai sejahtera yang Dia berikan, tentang pertolongannya, tentang perbuatannya yang ajaib. Cerita-cerita tentang Tuhan yang kita miliki, yang kita alami, kita bisa bagikan. Mari kita menikmati bulan keluarga ini dengan satu hati yang memang terfokus kepada Tuhan dan juga kepada keluarga yang kita kasihi. Amin. Saudara, mari kita mau masuk dalam doa. Saya mengajak kita untuk saling mendoakan. Saya mengajak untuk seluruh jemaat GKI Harapan Indah boleh berdoa bagi keluarga-keluarga hamba Tuhan, keluarga-keluarga pelayan Tuhan, para penatua, para diaken, beserta seluruh keluarganya. Saudara, kita doakan agar keluarga-keluarga pelayan-pelayan Tuhan ini boleh juga menjadi teladan, boleh juga menjadi keluarga yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Anak-anak, cucu, orang tua semuanya boleh menikmati Tuhan bersama-sama, menikmati bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada keluarga yang terabaikan karena kesibukan daripada para pelayan Tuhan. Dan saya juga mengajak untuk pelayan-pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para penatua diaken untuk boleh berdoa bagi keluarga jemaat kita, agar jemaat boleh juga dikuatkan di masa-masa seperti ini. Keluarga-keluarga jemaat boleh bertumbuh bersama, boleh memiliki waktu berkualitas bersama, boleh menceritakan tentang Tuhan, boleh belajar tentang Tuhan bersama-sama. Mari kita saling mendoakan. Bapa, kami datang hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang penuh dengan pergumulan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang masih hadir di tengah-tengah keluarga setiap jemaat kami, jemaat GKI Harapan Indah. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin setiap keluarga yang ada. Tuhan, Kau boleh tolong untuk keluarga yang dingin, yang retak. Kiranya Tuhan di masa-masa ini Tuhan justru memulihkan, mengembalikan keretakan, memberikan kehangatan, biar kasih Kristus boleh melawat ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong juga untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul, kiranya juga boleh tetap menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa di masa-masa pandemi ini, di mana setiap keluarga punya waktu bersama lebih banyak, kiranya Tuhan yang boleh menolong agar jemaat GKI Harapan Indah boleh mengambil kesempatan ini untuk membangun relasi dengan Tuhan bersama dengan keluarga, untuk menceritakan tentang Tuhan, berbagi pengalaman pribadi dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga yang ada. Tuhan, kami juga mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap keluarga daripada karyawan kami, untuk keluarga daripada tata usaha kami, keluarga daripada Kak Nur, keluarga daripada Kak Inex, keluarga daripada Kak Dian. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ya Bapak, juga keluarga daripada Pak Toto, keluarga daripada
Kak Udin dan juga Kak Safi, kiranya Tuhan yang boleh memberkati ya Bapak, agar setiap keluarga mereka boleh juga diberikan kesehatan, dilindungi Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah berada di dalam Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong agar mereka boleh menikmati kasih Kristus, boleh berbagi pengalaman hidup juga bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh memberkati juga untuk kerinduan Tuhan, memberikan keturunan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para karyawan kami di tengah-tengah segala pekerjaan mereka bekerja di tengah rumah Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan boleh diberikan kesempatan untuk mendengar kabar baik dan boleh dibukakan hatinya untuk menerima Kristus. Kami juga berdoa untuk para security kami Tuhan, beserta dengan keluarga mereka. Tuhan, lindungi mereka ya Bapa, berikan kesehatan, jauhkan mereka daripada yang jahat. Dan kami juga rindu satu saat keluarga-keluarga para security kami yang belum mengenal Tuhan juga boleh mendengar kebaikan Tuhan dan boleh digerakkan hatinya. Tuhan boleh memberikan anugerah keselamatan juga bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan, anugerah keselamatan itu terbuka bagi siapa saja di mana Tuhan berkenan memberikannya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap keluarga kami, setiap keluarga para hamba Tuhan, setiap keluarga jemaat Tuhan, setiap keluarga para karyawan yang bekerja di gereja ini. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, Tuhan sendiri yang boleh memberkati agar setiap keluarga kami boleh terus menyaksikan kebaikan Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.